Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemkab Natuna dan Pemkab Kepulauan Anambas menyepakati membentuk BUMD bidang energi yang akan dibentuk oleh Pemprov Kepri sebagai penerima atau pengelola participating interest di Blok Duyung berada di Laut Natuna dan Semenanjung Kepulauan Anambas. Kepulauan Natuna dan Kepulauan Anambas memiliki cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik. Tentunya dengan potensi tersebut, Pemprov Kepri terus mengejar participating interest atau BI 10% dalam pengelolaan minyak dan gas atau migas di wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas. Agar kekayaan alam tersebut juga dinikmati oleh masyarakat Kepri, khususnya Anambas dan Natuna. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan banyak manfaat yang didapat bagi daerah dengan BI 10%. Pengelolaan hulu migas ini seperti pemerintah daerah mendapatkan tambahan pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil atau DBH, dan ini bisa digunakan untuk pembangunan kabupaten dan kota di Provinsi Kepri. Baca di berbagai literatur itu ada 3 cadangan gas alam cair kita di Indonesia yang saya kira ke depan akan menjadi kekuatan ekonomi kita untuk mensejahterakan masyarakat. Ada yang namanya Indonesian Deep Water Development di Selat Makassar, itu cadangan terbuktinya hanya plus minus 2,3 triliun kaki kubik. Ada Blok Marcella di Ambon, itu juga hanya memiliki cadangan 16,7 triliun kaki kubik. Nah, sementara Natuna ini gas alam cairnya memiliki cadangan 47,9 triliun kaki kubik, dan masih kalau dalam beberapa literatur juga masih ada kemungkinan cadangan gas alam cair di Natuna ini melebihi 100 triliun kaki kubik. Jadi memang ini potensi negara yang besar yang akan menjadi sumber kekuatan ekonomi kita ke depan. Lalu kita berkewajiban menjaganya. Belum kita berbicara potensi laut, dalam hal ini ikan ya, yang setiap tahun itu kita punya potensi lestari plus minus 1 juta ton yang baru mampu kita manfaatkan kira-kira sepertiga dari potensi lestari setiap tahun yang kita miliki. Tuna ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Nah, membangun sense of belonging, ya, sense of responsibility masyarakat, menjaga wilayah perbatasannya ini tentu pendekatannya harus pendekatan kesejahteraan. Maka semua kebutuhan, baik infrastruktur, kebutuhan ekonomi lain, sebaiknya menjadi perhatian khusus. Jadi tidak hanya terpusat di Pulau Jawa ya, yang saat ini saya kira porsi distribusi ekonomi itu sampai 59%, yang sisanya di luar Jawa. Maka termasuk Natuna ini masih perlu dukungan infrastruktur dan perhatian itu. Berbicara kesenjangan, pasti daerah-daerah seperti ini memiliki kesenjangan yang cukup dalam dibandingkan dengan wilayah-wilayah perkotaan yang semua infrastruktur sudah lengkap. Sebagai contoh di bidang pendidikan, nah, kita memang dalam mendorong pendidikan, menjaga disparitas pendidikan antar wilayah kota dan wilayah-wilayah pinggiran seperti ini, itu juga perlu dilengkapi dengan infrastruktur seperti memenuhi kebutuhan sarana internet ya, melalui pembangunan BTS secara masif harus dilakukan, sehingga anak-anak kita di sini tidak buta digitalisasi, tapi mereka bisa mengikuti perkembangan itu dan bisa mengurangi disparitas itu. Dan memang kami akui di Kepri ini antara Batam, kemudian Tanjung Pinang, dibandingkan dengan kabupaten kota di wilayah-wilayah perbatasan ini masih ada kesenjangan-kesenjangan yang cukup dalam dan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.
PI 10% adalah besaran maksimal 10% pada kontraktor kontrak kerja sama atau K3S yang wajib ditawarkan oleh kontraktor pada BUMD atau BUMN. Keterlibatan daerah dalam mengelola WK Migas melalui PI 10% memberikan banyak manfaat, antara lain memberikan keuntungan atau profit bagi BUMD yang akan menambahkan pendapatan daerah. Dari Natuna, Ricky Renoski, TVRI melaporkan.